Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2023 Batch 2. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya berasal dari ST Islam Al-Jannah Gebes Wetan. Sekaligus saya juga mahasiswa dalam jabatan PAI tahun 2025 dengan nomor NIM 2530112205 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dengan materi yang akan saya sampaikan mengenal lebih dekat dengan Asmaul Husna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai. Halo. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita sama-sama masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini Bapak akan melaksanakan salah satu tugas mengajar Bapak, yaitu di PPG dalam jabatan PAI Angkatan 2025 Batch 2. Dalam hal ini Bapak juga akan menyampaikan materi tentang mengenal lebih dekat dengan Asmaul Husna. Baik, sebelumnya izinkan Bapak untuk mengabsen dulu. Setelah itu kita mengawali dengan doa. Oke, untuk yang pertama Abiyasa, berikutnya Aisyah, Alexandra, Arsenio. Alhamdulillah semuanya hadir dalam kesempatan pagi ini. Baik, silakan untuk mengawali belajar ini. Kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan, Haidar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu sebagai bentuk untuk menguatkan rasa nasional kita terhadap bangsa Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri sejenak. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Oke, Indonesia satu, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu dimohon untuk duduk kembali. Silakan. Terima kasih, Michelle. Baik. Selanjutnya, setelah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud bentuk kita cinta terhadap negara Indonesia, kita sama-sama menumbuhkan rasa cinta lewat lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum ke materi pembahasan, Bapak mau sedikit bertanya ini. Coba, siapa di antara kalian yang pernah melihat iring-iringan jenazah, terus kalian berpikir, oh, apakah saya nantinya seperti itu, meninggal, mati? Coba Bapak tunjuk. Sabik, apakah pernah melihat iring-iringan jenazah?
Pernah. Apa yang kamu pikirkan, Sabik? Apakah ada rasa, oh nanti saya juga seperti itu? Apakah iya? Ya, bagus. Berikutnya, Arsen. Selain Sabik, Arsen juga apakah pernah mengalami seperti itu? Anggota keluarga atau tetangga ada yang meninggal? Pernah. Terus, apa yang ada dalam pikiran Arsen melihat ada orang yang meninggal? Apakah nantinya Arsen, oh nanti saya juga seperti itu? Apakah seperti itu? Oke. Nah, jadi adanya kematian merupakan salah satu takdir yang mana sudah Allah tentukan dan sudah pasti akan datang yang namanya kematian. Tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Terus materi akan Bapak sampai ke kalian tentang Asmaul Husna. Itu yang ada di bab 2. Nah, dalam Asmaul Husna ini Bapak tidak akan menjelaskan keseluruhan. Hanya beberapa, yaitu 5. Yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik, untuk mengawali, nah, sekilas ini tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Perihal, yaitu meyakini Asmaul Husna Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Menjelaskan makna Asmaul Husna. Berikutnya, mengungkap nilai-nilai akhlak yang baik. Berikutnya menyimpulkan perilaku terpuji. Nah, nanti akan kita bareng-bareng berdiskusi. Selanjutnya ada yaitu membuat tulisan indah Asmaul Husna. Yang insya Allah nanti kalian akan sama-sama menjalankannya, mengerjakannya. Oke, bisa dipahami? Sudah siapkah? Oke, kalau begitu yuk sama-sama kita awali. Ya, sebelumnya izinkan Bapak ke kalian untuk minta sejenak melantunkan, melafalkan syair atau Asmaul Husna. Silakan dibuka semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ya. Semoga dengan membaca Asmaul Husna lewat syair tersebut kita mendapat rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Berikutnya yaitu adalah di mana Bapak akan menjelaskan materi hari ini yaitu Asmaul Husna. Coba Haidar, yang kamu ketahui apa itu Asmaul Husna? Nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Oke, nama-nama yang baik atau terbaik yang dimiliki oleh Allah. Bagus. Ada lagi, coba menurut Michelle, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Oke. Jadi Asmaul Husna ini Bapak akan jelasin, yaitu bahwasanya Asmaul Husna sebetulnya itu terdiri dari 2 kata ya. Pertama Asma'u dan Husna. Maka ketika digabungkan namanya Asmaul Husna yang memiliki arti nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Oke, Rajata, jumlah Asmaul Husna yang kalian ketahui ada berapa sih? 99. Yang tadi kita sama-sama melantunkan lewat syair berikut ya. Nah, selanjutnya oke, tadi sudah kita sebutkan nama-nama Asmaul Husna. Nah, yang akan Bapak terangin itu di situ ada 5. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, yang pertama Bapak akan jelasin perihal tentang Al-Qawiyyu. Artinya Allah Maha Kuat. Dalam visual gambar ini
menandakan kuat dari segi apa? Fisik apa secara tenaga? Fisik bentuknya keren kan? Nah, secara tenaga pasti kita mikirnya atau kita menganggapnya itu orang yang kuat. Nah, jelas. Ternyata Allah Maha kuat di sini artinya apa? Allah itu berkuasa atas segala yang Ia ciptakan. Manusia yang sehebat apapun pasti tidak akan berkuasa. Seperti contoh Raja Fir'aun, Raja Abraha. Mereka ini orang yang berkuasa pada zaman saat itu dan kuat, berkuasa atas perintah-perintah yang Ia perintahkan. Kuat dalam apa? Dalam membuat pasukan-pasukan yang hebat-hebat. Nah, jadi kalau Allah diartikan di sini Al-Qawiyyu Maha Kuat, Allah artinya apa? Kuasa dan mampu tanpa ada bantuan dari siapapun. Gimana Pak cara kita meniru atau meneladani bahwa Allah itu Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Sudah jelas bahwasanya kalau kita diberikan kekuatan fisik, punya tenaga lebih, maka gunakanlah untuk hal-hal kebaikan. Oke, berikutnya sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang terakhir, apa itu Pak? Tidak menindas orang yang memusuhi kita. Artinya apa? Kita harus memiliki rasa pemaaf. Apa itu Pak artinya Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Jangan kalian pikir Allah itu berdiri terus sendirian. Jangan. Artinya apa? Berdiri di sini Allah itu mampu dalam menciptakan segala sesuatunya tanpa bantuan makhluk apapun. Nah, apa sih Pak sekarang contoh dari Al-Qayyum yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, rajin belajar. Sudah barang pasti kalian sebagai anak pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Wajib. Berikutnya, selain rajin belajar, apa sih yang bisa kita teladani dari Al-Qayyum? Rajin menabung. Tiap hari kalian nabung tidak? Alhamdulillah Pak, walaupun 5.000, 10.000 itu sudah niatkan, sudah kalian niatkan untuk menabung. Berikutnya, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Ini penting. Kalian sudah kelas berapa sekarang kelas? Kelas 5. Sudah saatnya kalian untuk belajar mandiri. Segala sesuatunya harus diri sendiri. Terlebih-lebih ada yang sudah punya adik. Awas. Jadilah contoh yang baik. Begitu. Selanjutnya, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Tadi itu alat tulis sekolah, buku pelajaran sendiri yang menyiapkan. Jangan orang tua, itu nggak boleh. Dan terakhir, tidak bergantung pada orang lain. Ini sangat penting. Salah satunya apa? Ketika kalian sedang mengerjakan tugas atau lagi ujian, pasti kalian ada rasa kepuasan ketika hasil nilainya bagus, ya apa tidak? Ya. Terlebih-lebih hasil sendiri, ya enggak Sel? Bagus. Berikutnya, Al-Muhyi. Artinya apa? Allah Maha memberi kehidupan. Nah, terus apa Pak pelajaran atau yang harus kita tiru dari sifat Al-Muhyinya Allah? Pertama, rajin beribadah kepada Allah. Ini sudah jelas. Kalau kita semakin rajin ibadah, Allah semakin dekat. Berikutnya, rajin belajar, berdoa dan berusaha. Sering-seringlah berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ya hambaku, ud'uni. Panggillah diriku, kata Allah. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Mau tidak doa kalian dikabulkan? Jangankan kalian, Bapak juga mau. Maka dari itu, sering-seringlah berdoa. Untuk orang tua, masih ingat doanya? Coba bunyikan. 1, 2, 3. Allahumma
firli wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua lewat apa, doa. Oke. Selanjutnya rajin belajar, berdoa dan berusaha. Kalau kalian berusaha, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dari sifat al-muhyi ini kita dianjurkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, apalagi Pak? Al-mumit. Nah, di sini yang Bapak tadi bertanya sama Arsen dan Sabik ya. Tuh gambarnya aja, visualnya orang meninggal. Artinya apa? Allah Maha mematikan. Nah, kalau tadi Allah Maha menghidupkan, memberi kehidupan, sekarang Allah Maha mematikan. Yang tadinya hidup, mati. Kita semuanya nanti akan meninggal. Tidak mungkin akan hidup selamanya. Pasti akan kembali kepada Allah. Dari Allah kembali ke Allah. Tuh begitu ya. Apa yang harus kita tiru, yang kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari al-mumit? Yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, selalu ingat Allah. Pak, apakah kita ingat Allah itu ketika sholat saja? Tidak. Ingat Allah itu dimanapun kita berada. Ingat Allah. Berikutnya ya, di sini ada al-ba'is yang terakhir. Bahwasanya al-ba'is diartikan Allah Maha membangkitkan. Nah, di sini dalam visual gambar, ketika kiamat datang, khususnya kiamat kubro kan, semua akan mati, akan musnah, akan hancur. Setelah hancur, musnah, meninggal, Allah bangkitkan. Berarti Allah itu berkuasa atas yang Allah kehendaki. Semua makhluk hidup mati, Allah bangkitkan, bangkit. Tuh. Nanti ada tahapan-tahapannya menuju alam akhirat. Ada yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul jaza. Tuh, ada lagi itu. Jadi tahapannya seperti itu. Apa Pak yang harus kita tiru dan kita teladani dari al-ba'is? Yang pertama, percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Tuh. Harus percaya, ya. Yang berikutnya, cepat bangkit dari keterpurukan. Ketika kita diuji oleh Allah, dikasih keterpurukan dalam kehidupan. Yang tadinya kaya, tiba-tiba miskin. Otomatis keadaan kita down atau sakit, bingung tidak? Pasti ya. Tuh. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD. Coba LKPD-nya silakan dibuka. Nah, ya, di sini ada 3 kelompok ya yang Bapak sudah bagi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di situ sudah tertera. Coba apa Pak yang akan kalian kerjakan? Pertama, tuliskan perilaku terpuji yang akan kalian lakukan sebagai bukti mengimani Asmaul Husna, nama-nama Allah. Sekarang di situ perintahnya, pilihlah salah satu contoh di bawah ini. Silakan. Sekarang ditulis dulu di lembar jawaban. Nih, silakan ditulis. Ya, sambil kerja kelompok siapa saja dibagi. Ya, yang nulis ini Rajata. Ya, boleh. Terus juga ada tugas proyek. Di situ ada mewarnai Asmaul Husna. Silakan dibuka. Berikutnya ada mengisi teka-teki. Silakan. Awas, di situ perintahnya tulis contoh 2 aja ya, dari boleh milih, ada al-muhyi, al-qayyum, al-qawiyyu. Ya, gimana? Iya, iya itu sok. Ditulis di sini. Nih. 1 mau al-qayyum, silakan ditulis. Nah.
Ini. Jangan rebutan. Sakinya dikasih A sih juga. Iya, dari sini kan, dari nomor 1. Dikasih A atau enggak? Hah? Dikasih A atau enggak? Ya iya kan, apa soal perintahnya nomor 1? Oh, dilihat aja. Ya. Nah, silakan. Perintahnya yang pertama, ketika mengisi teka-teki silang, ada mendatar. Iya. Gimana? Ada kan di sini. Nih. Ini perintahnya. Ayo silakan cepet, ayo. Di situ ada perintahnya. Ke samping. Ya, silakan. Gimana? Ya, ke bawah. 1 ke bawah. Ininya al-mumit gitu. Ya. Nah, boleh kerjasama untuk mewarnai, boleh. Ya. Nah, Re yang bacakan. Boleh. Silakan. Iya, gimana? Ya kan dua ke samping, 2 ke bawah. Mana 2 coba? Ini 2 ke Iya, ada 2 ke samping, ada 2 ke bawah. Ya, jadi 2 ya. Ada 2 ke samping, ada 2 ke bawah. Nomor 5 ada 2, Pak. Iya, kok bedak dulu. Yes. Iya, udah. Tulis itu aja, Sob. 2 aja, 2 contoh aja, yang mana aja ya. Oke. Sini. Baik. Silakan dari kelompok 1 presentasikan apa yang kalian tangkap, yang kalian pahami tentang materi Asmaul Husna tadi. Silakan dari kelompok 1 Sabik. Yang pertama apa? Iya. Contohnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berjalan Nah, yang pertama. rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. menjauhi Perbuatan dosa dan maksiat. perbuatan dosa dan maksiat. Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke bangku. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2, silakan apa yang kalian atau kamu tangkap dari materi Bapak Asmaul Husna tadi. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Iya. Contohnya 1. Rajin belajar. Iya. 2. Merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. 3. Mengerjakan tugas sekolah dengan diri sendiri. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan. Oke, sip. Kelompok 3 sekarang, gimana hasil dari Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Contohnya 1. Sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. 2. Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Nah, itu dari hasil kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Nah,
itulah hasil dari presentasi masing-masing tiap kelompok ya, dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, berikutnya, nah di sini, nah dari awal sampai akhir tadi kalian pasti, aduh, menangkap materi terus. Kapan ada ice break-nya? Oke, siap-siap untuk meng-ice break dulu, ice breaking dulu. Udah siap? Ayo, siapkan dulu sel, misal dia. Silakan. Sekali lagi. Tabung Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Terima kasih, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah. Ya, dan itulah materi yang bisa Bapak sampaikan ke kalian, yaitu tentang mengenal lebih dekat dengan Asmaul Husna. Ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Semoga nanti kita bisa meniru, mencontohkan, mempraktekkan sifat-sifat Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalian bisa, Bapak juga bisa. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan mereview dan merefleksi apa sih yang Bapak sampaikan tadi tentang Asmaul Husna. Oke, sekarang rapi-rapihan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, bahwasanya kita harus tahu bahwa Asmaul Husna itu semuanya berjumlah 99. Dan semoga dengan selalu mengamalkan Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, insya Allah kelak kita nanti menjadi hamba-hamba yang selalu Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba yang senantiasa mempraktekkan dari Asmaul Husnanya Allah. Nah, oleh karena itu tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan jangan lupa selalu berterima kasih kepada orang tua. Baik, akhirnya untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kerja samanya dalam tugas hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak kurang berkenan. Sama-sama Bapak juga mohon maaf sekiranya apabila dalam ucapan tindakan kurang berkenan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup, Bapak akan sama-sama berdoa dan kalian dimohon untuk sama-sama mengamini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, salam tepuk semangat. Sekali lagi dong, kurang semangat, tepuk semangat.
Tepuk tangan untuk kalian semuanya.